Hai para pecinta horor, selamat datang di ARS. Sebelum jauh melangkah, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk mendengarkan cerita berikut. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Hembusan suara angin menyegarkan seluruh bagian tubuhku. Ku nikmati kopi yang sedikit pahit, tapi menenangkan di akhir senja ini. Aku terduduk di kursi panjang, sambil memejamkan mata dan menikmati alunan musik yang membuatku ingin terlelap. Seketika, beban yang ada di kepalaku serasa menghilang. Beban pekerjaan yang aku hadapi satu hari ini seketika sirna dari isi kepalaku. Aku sudah muak dengan kelelahan yang aku alami setiap hari. Rasanya ingin kuselami lautan, kudaki gunung sambil menjerit sekuat-kuatnya agar beban ini serasa lepas. Kopi buatan istriku terasa begitu nikmat, entah memang nikmat atau karena buatan orang tersayang makanya menjadi serasa nikmat. Ketika aku mulai terlelap, terdengar sayup-sayup suara dari luar rumahku. "Assalamualaikum, permisi." Suara itu memanggil beberapa kali. Istriku pun menghampiri dan mengatakan, "Mas, ada temanmu tuh yang datang." Aku terbangun sambil berjalan membuka pintu rumah. Ternyata, kamu Ri, temanku Ari datang. Ia melemparkan senyum padaku, senyum yang sudah lama tak kulihat. "Kamu selama ini kemana aja sih? Ayo masuk dulu." Aku pun mengajak Ari ke taman belakang rumahku. "Dek, tolong buatkan kopi satu lagi ya untuk Ari," pintaku kepada istriku. "Iya mas, sebentar," ucapnya sambil berjalan ke belakang. Kami duduk bersama, tetapi Ari terlihat diam saja saat itu, tanpa sepatah kata pun. "Hei Ri, kenapa kamu? Mukamu kusut banget sih, gak kayak biasanya." Enggak kok, aku gak apa-apa," jawabnya sambil terhentak. "Alah, gak usah bohong kamu, kayak baru kenal aja kita. Kita tuh udah berteman lama, udah berapa tahun Ri. Kalau kamu kayak gini tuh pasti lagi ada masalah kan? Kenapa galau lagi? Udahlah, nikmatin aja hidup ini," ucapku sambil tertawa. Ari hanya diam saja, hingga kami saling menatap satu sama lain. Aku yang awalnya menertawakannya, perlahan menahan nafas dan terdiam. "Ada sedikit kok, masalah keluarga, gak ada jalan keluarnya," ucap Ari mulai cerita. "Ada apa dengan keluargamu Ri? Ada yang bisa kubantu?" Seketika percakapan kami putus karena istriku yang sudah datang memberikan minuman kepada Ari. "Silahkan diminum Ri," ucap istriku. Istriku langsung masuk ke dalam rumah karena ia tahu jika ia tetap di situ, Ari akan susah untuk bercerita. "Saya masuk dulu ya." Ari mengangguk kaku. "Ada apa Ri dengan keluargamu?" Kuulang pertanyaanku kepada Ari. Namun, ia hanya diam menunduk dan nampak tak nyaman dengan pertanyaanku. Akhirnya mengalihkan pembicaraan tadi, Ari pun mencari topik pembicaraan lain agar tak bercerita tentang hal itu lagi. Besok kamu libur kan kok? Hari Minggu." "Iya Ri, kenapa itu?" Besok mancing yuk. Udah lama nih aku gak mancing," ajak Ari kepadaku. "Boleh, aku juga udah lama gak pergi mancing sih. Ntar aku ajak Madi sama Feral ya, biar agak rame gak berdua aja kita," balasku. Tak lama kami berbincang. Saat itu hanya perbincangan yang seperti ada yang disembunyikan. Tapi apa ya? Aku tak mau menebak. Namun tidak enak juga aku mengulangi pertanyaan yang sama. Tak lama Ari pun pamit pulang.
Aku masih melihat wajahnya yang kusut tak seperti Ari yang pernah kutemukan sebelumnya di saat dia pamit. Aku pun bercerita kepada istriku bahwasanya aku akan pergi memancing besok pagi dan meminta untuk dibangunkan. Ia langsung memasakkan aku makanan untuk dibawa esok hari, karena tempat yang akan kami datangi sedikit jauh dari rumahku. Entah kenapa, saat malam semakin larut, aku masih saja kepikiran tentang Ari. Entahlah, aku seperti merasakan sesuatu yang tak biasa pada dirinya. Aku cukup mengenalnya dalam semua situasi, sebab kami sudah lama berteman. Tapi kali ini, aku sungguh bingung. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Ari rasakan. Rasanya aku baru saja tertidur, tiba-tiba sayup-sayup suara memanggil, "Mas, bangun, katanya mau pergi mancing," sambil membuka jendela kamar kami. Oh, ternyata sudah pagi. Tak cukup tidurku malam ini karena terfikir akan kejadian semalam. Masih terasa mengganjal di benakku. Sejujurnya, perasaanku tak enak saat mau pergi meninggalkan istriku di rumah sendirian. Tapi, aku tetap melangkahkan kakiku untuk pergi. Singkat cerita, sudah kutemukan di lapangan tempat kami berkumpul, ada Madi, Feral, dan Ari yang wajahnya masih terlihat murung. Kami berangkat berempat. Selama perjalanan, aku dan teman yang lain membuat hal konyol yang membuat kami tertawa dan menikmati perjalanan ini. Namun Ari tak sedikit pun menggubris kekonyolan kami. Ia terlihat melamun dan memikirkan sesuatu yang berat. Entahlah, apakah seberat itu masalahnya? Setelah sampai di lokasi pemancingan, kami berjalan masuk ke dalam perhutanan untuk menemukan sungai sebagai lokasi tempat kami memancing. Aku mulai mengeluarkan alat-alat untuk memancing dan memasang umpan di pancingku. Sesegera mungkin kulemparkan umpan pancingku ke dasar sungai. Temanku yang lain pun juga melakukan hal yang sama, tak terkecuali Ari. Kami memancing sambil menikmati deruan air yang menyegarkan jiwa. Tak sedikit pun pekerjaan kantor kupikirkan di tempat ini. Aku merasa seperti muda kembali, dengan tak ada beban kerja yang melelahkan pikiranku. 1 jam telah berlalu, namun tak satu pun ikan yang menghampiri kail pancingku. "Aku pindah tempat dulu ya, ikan-ikan di sini pada pemalu," ucapku sambil tertawa. Aku pun mencari tempat lain yang agak jauh dari temanku. Kulontarkan kembali kail pancingku dan berharap ada ikan yang memakannya. Ternyata firasatku benar. Setelah 15 menit aku duduk, pancingku mulai bergoyang-goyang. Aku langsung mengangkat kail pancingku dan ternyata ikan yang lumayan besar sudah ada di kailku. Aku tersenyum bahagia. Setelah sekian lama aku tak pernah memancing lagi. Akhirnya aku merasakan kembali dapat ikan di sungai tempat biasa aku memancing ini. Nanti bisa dimasak sama istriku di rumah ini. Dia pasti senang, bisikku dalam hati. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Perutku mulai terasa lapar dan segera aku datang ke tempat teman-temanku. "Mat, Rel, makan yuk. Aku lapar nih. Itu tadi dibawakan bontot sama istriku." "Ayolah, aku juga lapar nih," balas Madi. Aku pun segera mengeluarkan makanan dari tas, dan aku baru sadar bahwa Ari tak ada di tempat itu. "Loh, Ari mana?" ucapku. "Oh iya, belum balik dia. Katanya tadi mau buang air kecil sih sebentar, tapi kok nggak balik-balik ya?" "Ari, ayo makan dulu," teriakku berulang kali tapi tak ada jawaban. Akhirnya, "Bentar, aku cari dulu deh anak itu," ucapku sambil menoleh seberang sungai. Segera kulangkahkan kakiku menyusuri hutan yang ada di situ. Sekelilingku tak ada kelihatan batang hidung Ari. Perasaanku mulai tak enak. Hatiku tak tenang. Kulihat kanan kiri tak ada seorang pun di sekelilingku. Beberapa kali aku memanggil namanya, tak juga ada jawaban.
sampai akhirnya aku berhenti di dekat sebuah pohon yang besar. Di mana sih anak ini? Mulutku komat kamit. Entah kenapa, aku tiba-tiba mengarahkan mataku ke atas pohon di belakangku. Astaga, aku menyesal berbalik arah. Aku tak sanggup melihatnya. Aku tak bisa bersuara, tak sanggup berkata. Kaku, aku langsung terdiam sejenak. Berkali-kali aku mencoba teriak, tapi tak sanggup mulut ini terbuka. Aku paksa hingga hanya suara jeritan dan tangis yang keluar. Madi dan Vera lari menghampiriku. Betapa terkejutnya kami ketika melihat ke atas pohon, teman kami Ari sudah bergantung di sana. Matanya hanya terlihat putih, lidahnya menjulur, wajah yang pucat dan sudah dikerumuni semut angkrang. Tubuhnya terlihat sangat kaku. Ia sudah menjadi mayat. Mayat dengan rasa pilu di dalam hatinya. Rasa pilu yang tak sempat ia ceritakan pada kami. Astaga, temanku, teman seperjuanganku semasa SMA, kini melakukan hal yang bodoh. Aku tak tahu lagi mau berkata apa. Aku hanya berpikir, apakah masalah yang kau alami temanku? Seberat apakah masalahmu sampai kau bunuh dan siksa dirimu sendiri? Kukira dengan memancing ini menjadikan dirimu menjadi orang yang ceria. Ternyata sebaliknya, itu merupakan malapetaka bagi dirimu. Atau malah sudah menjadi bagian dari rencanamu kemarin. Kami menangis dan tak sanggup menahan. Kami berlari tertatih-tatih untuk mencari bantuan. Akhirnya polisi setempat datang. Segera mayat temanku diturunkan dan dimasukkan ke mobil ambulans. Aku tak sanggup menatapnya. Sepanjang jalan, aku berada satu mobil bersama mayat temanku yang tak kusangka akan mati dengan cara seperti ini. Mati dengan misteri, penuh rahasia yang aku sangat menyesal untuk tidak menanyakannya secara terpaksa. Sesampainya di rumah, aku langsung memeluk istriku sambil menceritakan semua kejadian pilu ini. Kejadian itu tetap membuat aku tak bisa lupa sampai saat ini. Wajah pilu temanku masih terekam jelas di memoriku. Masyarakat yang tinggal di sekitar tempat itu mengatakan bahwa sering terdengar suara orang menjerit saat tengah malam. Orang yang sering seperti menahan rasa sakit. Ketika ada orang yang memancing di sekitaran sana, sering sekali ia terasa ada yang mengganggu, dan seperti ada suara orang yang meminta tolong. Terkadang ada juga orang yang merasa terlihat arwah gentayangan ketika di tengah malam melewati jalan sekitar pohon itu. Hal itu kami dengar dari warga sekitar ketika kami mengurus kasus bunuh diri teman kami ini. Kami juga mengadakan pembacaan doa bersama di sekitaran lokasi kelam itu untuk memohon kepada Sang Yang Maha Kuasa agar tak terjadi lagi hal yang tak diinginkan seperti ini. Semenjak itu, aku dan temanku tak mempunyai keberanian lagi untuk memancing di sana, karena masih ada rasa trauma dalam diri kami atas kejadian teman kami sendiri. Keikhlasan yang susah sebenarnya untukku, tapi harus segera kulakukan, karena semakin aku tak mengikhlaskan, kejadian itu semakin menghantuiku. Salam sahabatku, dari aku sahabatmu, Riko.